Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian semester 5, jumpa lagi untuk pertemuan ketiga untuk makul pembelajaran IPA ini. Untuk makul pembelajaran IPA di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Langsung saja. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas mengenai taksonomi Bloom pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana ketiga ranah ini pastinya berpengaruh sangat besar dalam pembelajaran. Siswa saat kita mendidik siswa waktu di sekolah, di kelas, maka kita diharuskan bisa mendidik siswa pada tiga ranah ini, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mari kita pelajari selanjutnya. Untuk teori yang kita ambil yaitu dari teorinya si Benjamin Samuel Bloom, atau disingkat dengan Benjamin S. Bloom atau Bloom gitu. Beliau lahir di Lansford, Pennsylvania pada tahun 1913 dan meninggal tahun 1999. Ini akar dari teori tentang ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun nanti ada banyak tokoh yang merevisi dan mengembangkan dari taksonomi Bloom ini. Tapi sebelum kita mempelajari tokoh-tokoh yang lain, maka kita mengulas dulu teorinya si yang lama ini, yang Bloom ini. Nanti semakin kesini banyak sekali tokoh yang merevisinya, termasuk Anda pun nanti kalau misalkan meneruskan ke jenjang S2 maupun S3 bisa membuat teori untuk merevisi dari teorinya si Bloom ini. Taksonomi Bloom, taksonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tesin, berarti untuk mengklasifikasi atau ya cara Jawane ya mengkelompokkan itu ya, untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan. Dan nomos yang berarti aturan. Jadi ini aturan untuk mengelompokkan begitu atau untuk mengklasifikasi. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki. Hierarki itu bisa katakanlah bertahap gitu atau berundak-undak gitu. Berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, kejadian, semuanya bisa dibuat taksonominya, dibuat klasifikasinya, kelompok-kelompoknya. Namun taksonomi Bloom ini yang dikelompokkan, diklasifikasikan adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada tiga ranah ini yang diklasifikasi oleh Benjamin Bloom tadi. Ya, tiga ranah itu kognitif atau biasanya dikenal dengan pengetahuan. Ini berhubungan dengan otak, pemikiran. Psikomotor itu berhubungan dengan keterampilan. Oke, bisa kita katakan dengan geraknya tubuh gitu, psikomotor. Sedangkan afektif atau sikap ya, ini berkaitan dengan nilai norma ya. Atau kalau bisa kita katakan dengan karakter. Tiga hal ini. Namun kita nanti akan lebih mendalami pada yang kognitif.
Pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, ya, seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir dan sebagainya itu. Ya, keterampilan berpikir ada yang populer sekarang ada 4, ya. Critical thinking atau berpikir kritis, creative thinking atau berpikir kreatif, kolaboratif dan komunikatif itu. Terus indikator kognitif merupakan perilaku atau behavior itu perilaku siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, ya, sehingga indikator itu nanti diharapkan muncul. Misalkan nanti kita misalnya belakang aja, indikator ini biasanya kata kerja yang muncul, yang nanti nampak ketika siswa itu setelah belajar. Sehingga seseorang dapat dikatakan telah belajar dalam dirinya, seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu dalam dirinya apabila telah terjadi perubahan. Perubahan apa? Perubahan tingkah laku. Akan tetapi tidak semua perubahan terjadi setelah belajar. Kadang-kadang ya tidak belajar tapi dia ada perubahan. Maksudnya begini, perubahan ini dari tidak bisa menjadi bisa, tidak paham menjadi paham. Perubahan ini bisa, katakanlah Anda belum memahami sesuatu, terus sekarang bisa memahami. Indikator kognitif produk berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Indikator kognitif produk disusun dengan menggunakan kata kerja operasional aspek kognitif. Apa saja nanti kata kerjanya, nanti akan saya jabarkan di slide berikutnya. Kalau Anda misalkan katanya sudah belajar mengenai ilmu-ilmu tentang PGSD, tentang perkembangan studi D, tentang teori pendidikan, teori pembelajaran, tapi Anda belum ada perubahan untuk sikapnya seperti guru, lah itu seperti hanya Anda tidak belajar, karena dari perubahan dari belajar itu akan mempengaruhi pengetahuan Anda dan akan mempengaruhi perilaku Anda, seperti itu, ya. Ini kemampuan berpikir kognitif taksonomi yang lama seperti ini: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini yang lama, ini teorinya Bloom yang lama. Nanti akan ada yang merevisi. Revisi taksonomi Bloom itu terjadi pada tahun 1994 oleh seorang murid Bloom, yaitu Lauren Anderson Caldwell. Itu ada bukunya, nanti dikarang juga bersama dengan Bloom juga. Dan para ahli psikologi aliran kognitivisme yang lain untuk memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, perubahannya atau revisinya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan judul Revisi Taksonomi Bloom. Banyak itu Anda cari di internet atau Anda cari bukunya. Saya pernah punya bukunya, ya, di perpustakaan rumah saya. Taksonomi Bloom revisi oleh Anderson Caldwell itu. Ada itu, kalau Anda mau bisa dicari di internet juga, ada dalam versi bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Nah, revisi ini ada 2 kata kuncinya, yaitu perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi Bloom tadi. Kita lihat slide yang sebelumnya. Nah, ini kan ini kan perubahannya dari kata kerja, dari kata benda menjadi kata kerja. Ini kita lihat, ini kata benda, pengetahuan ini, ya. Kalau kata kerjanya apa? Mengetahui. Pemahaman, ini kata benda.
Kata kerjanya apa? Memahami dan seterusnya. Nah, kata kunci pertama itu. Yang kedua, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarki. Artinya apa? Dari semua ini, dari 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 ini, semuanya hampir semua berubah. Namun urutan level masih sama, yaitu urutannya dari terendah hingga tertinggi, ya. Cuma nanti maksudnya nanti urutan ini terkait dengan nanti dibagi menjadi 2 di sini urutannya, nanti dibagi menjadi 2, yang separuh nanti low order thinking skill atau berpikir rendah, yang atas ini nanti high order thinking skill. Namun nanti di sini akan ada perubahan, pergantian dari evaluasi ke sintesis ini akan berubah. Kita lanjutkan slide-nya. Ini akan terlihat. Nah, di sini. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson tadi di jurnal teori into practice, aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang yang diurutkan seperti pada gambar berikut ini. Tadi yang taksonomi yang lama si Bloom itu yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, diganti dengan remembering atau mengingat. Ini sama-sama pengetahuan ini. Terus yang kedua comprehension, diganti dengan understanding atau memahami atau kerja. Terus application menjadi applying, ya, atau menerapkan. Analysis menjadi analyzing atau menganalisis. Sintesis ini nanti dirubah ke atas, ya, menjadi creating, ya, atau menciptakan. Sedangkan evaluasi itu dirubah ke bawah menjadi evaluating, ya, seperti itu. Nah, ini perubahan taksonomi Bloom tadi. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi taksonomi kognitif tertinggi sekarang itu jika sudah bisa creating itu menciptakan sesuatu yang baru, Kalau tidak baru bisa dari yang lama, tapi ada dimodifikasi sehingga ada unsur kebaruannya, unsur novelty-nya, unsur kebaruannya yang berbeda dengan yang dulunya, dan itu bersifat lebih baik, seperti itu. Tidak modifikasi tapi lebih buruk, tidak. Creating itu yang paling tinggi. Jadi kalau Anda hanya mengingat, remembering, ya, mengingat fakta-fakta, mengingat apalah itu, ya ini masih paling bawah ini. Gitu. Jadi kalau Anda belajar hanya mengingat hukum-hukum seperti itu, mengingat-ingat cara seperti itu, tapi belum bisa menerapkan applying, ya itu ya belum tinggi itu, ya. Sehingga harus ditingkatkan seperti itu. Jadi kalau hanya mengingat paling nanti keluarnya adalah hanya perkataan, gitu. Jadi nanti bisa aja seperti peribahasa orang Jawa itu, gedang woh pakel, ngomong gampang, nglakoni angel. Itu. Nek ngakoni angel salah, dikandani nesu, angel tenan tuturane. Oke, lanjut. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada level 1, knowledge diubah menjadi remember atau mengingat. Tadi sudah dijelaskan. Comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Application diubah menjadi applying atau menerapkan. Analysis diubah menjadi analyzing atau menganalisis. Sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar yaitu create atau mencipta, creating, ya. Terus evaluation turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating atau menilai, ya. Evaluating itu menilai. Kita lanjutkan. Taksonomi Bloom baru versi Kratlow itu, Anderson itu, pada ranah kognitif terdiri dari 6 level, tadi sudah saya sebutkan. Revisi ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal dengan istilah C1 sampai C6, C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Ini nanti Anda akan sering
mendengar seperti ini waktu Anda menjadi guru, ya. C1 mengingat, gua apa wae mengingat kuwi. Nah, nanti ada jabarannya, kata kerjanya. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan sebelum revisi, 3 level pertama atau terbawah merupakan low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah. Apa saja tadi? Mengingat, memahami, menerapkan, atau remembering, understanding, applying, ya. Itu yang low order thinking skill. Sedangkan analyzing, evaluating, dan creating itu masuk dalam level high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Itu dari teorinya si Anderson, ya, yang membagi-baginya seperti itu. Tapi nanti ada teori yang lain, enggak, high order thinking skill itu enggak gitu, Pak. High order thinking skill itu ya 4C itu. Berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, dan komunikatif. Ya nggak apa-apa. Banyak sekali high order thinking skill itu, banyak sekali artiannya, ya, banyak sekali. Bahkan di Kemendikbud dulu pernah mengeluarkan yang termasuk high order thinking skill itu apa saja, seperti itu. Ya, tergantung teori yang ingin Anda ikuti. High order thinking skill itu apa saja. Tapi dalam teorinya tadi, taksonomi tadi bisa dibagi 3 terendah dan 3 teratas. Kita lanjutkan. Untuk level yang paling rendah atau knowledge, remember, ya, knowledge ini yang lama, remember yang baru. Ini disebut C1. Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. Ya. Jadi kalau Anda hanya bisa mengingat-ingat, menuangkan dalam tulisan dan perkataan, ya, waktu tes ya itu hanya paling rendah itu, ya. Tapi belum bisa mempraktekkan, ya jangan sombong. Ya, kalau Indonesia itu masih pada level itu, ya. Kalau dibandingkan yang lain, ya maaf saja, sehingga kita tidak boleh takabur. Untuk dapat menjadi bagian belajar bermakna, maka tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi, ya. Sehingga nanti tugas mengingat ini hanya sampingan. Jadi ada tugas yang lain tetapi dikaitkan dengan mengingat tadi. Kategori ini mencakup 2 macam proses kognitif, yaitu mengenali, recognizing, dan mengingat. Sebelum mengingat ini pasti Anda akan mengenali dulu, recognizing dulu, ya. Ya pastilah Anda bisa mengingat teman Anda dari mengenali dulu, toh. Anda bisa mengingat dosen Anda dari mengenali dulu. Anda bisa mengingat sebuah lagu dari mendengar pertama kali dulu, mengenali dulu. Anda bisa mengingat sebuah teori dari Anda mengenali dulu. Nah, pengenalan pertama ini akan berbeda setiap orangnya. Bagaimana dia bisa mengenali dengan cepat atau memasukkan informasi itu dengan cepat atau tidak. Nah, itu yang harus Anda gali. Kadang-kadang ada yang cepat mengenali, cepat masuk informasinya, sulit lupa. Ada juga yang sulit masuk informasinya tapi sulit lupa. Ada juga yang cepat mengenali, masuk informasinya, rekognisinya cepat, tetapi cepat lupa juga. Lah, sing banget nih nangkepe suwe, laline cepat. Nah, ini sing bangetan, ya. Semoga orangnya tidak mendengar ini, tidak menonton video ini, ya, dan bukan dari PGSD Unisri. Kita enak ya maning, kita ora lah. Lanjut. Nah, beberapa kata kerja yang penjabaran dari ranah kognitif C1, ya. Remember atau knowledge ini diantaranya adalah mengetahui. Jadi siswa dapat mengetahui pengertian apa, siswa dapat mengutip pasal berapa, siswa dapat menjelaskan. Menjelaskan ini masih yang paling dasar dari tadi, mengingat, menggambar, menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, memasangkan, menandai, menamai, mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks,
memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih, menyatakan, mempelajari, mentabulasi, memberi kode, menelusuri, menulis. Ini masih dalam kategori yang pertama, yaitu remembering atau mengingat atau pengetahuan saja. Pak, apa bisa Pak dihafal begitu banyak? Ya silakan cari di internet, nanti akan ada tabel-tabel yang tabel ranah kognitif taksonomi Bloom itu. Nanti akan muncul, silakan Anda ambil, Anda download dan Anda simpan ya dalam bentuk tabel maupun gambar. Simpan itu. Nanti C1 penjabarannya apa saja, itu banyak sekali di tabel itu ya. Itu nanti untuk membuat RPP kalau Anda jadi guru digunakan itu, dan itu lebih baik Anda semua memilikinya. Comprehension atau understanding, memahami. Pemahaman adalah kemampuan siswa untuk memiliki pengertian yang memadai. Ya, untuk memiliki pengertian yang memadai. Kalau sudah memiliki pengertian yang memadai, pengertiannya benar, ya, pengertian yang benar tadi, sehingga mampu mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui menjadi sebuah konsep ilmu, gitu. Jadi pengertian pertama, pengertian kedua tuh benar kan pengertiannya, tidak miskonsepsi, tidak salah mengerti gitu ya. Tidak salah mengerti, tidak salah memahami. Nanti kalau dari pemahaman teori-teori itu jadilah sebuah konsep ilmu yang tersusun di pikirannya. Seperti itu ya. Pemahaman itu baru tingkatan kedua. Jadi kalau Anda menuntut, kamu memahami aku, itu baru tingkat kedua itu ya. Iya. Lanjut. Siswa harus memiliki fakta-fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak sekedar mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan pengertian terhadap materi yang diketahuinya. Ini kalau Anda ingin menggali apakah siswa sudah sampai ke level 2 atau understanding itu tadi ya. Jadi jawaban siswa tidak sekedar mengingat kembali saja, namun harus menunjukkan pengertian terhadap materi yang diketahui. Terus bagaimana Pak soalnya? Biasanya seperti ini. Bagaimana menurut Anda tentang kasus atau tentang hal ini atau teori ini atau tentang ini gitu. Jadi pertanyaan tidak bagaimana pengertian ini menurut tokoh ini, tidak, itu hanya mengingat, tapi bagaimana menurut Anda. Nah itu nanti, karena menurut Anda nanti dia akan mencoba untuk menjelaskan pengertiannya itu, tapi pengertiannya itu tidak bertentangan dengan teori-teori yang benar, seperti itu ya, tidak bertentangan dengan teori-teori yang benar, karena dia sudah membaca dulu teori-teori dari tokoh-tokoh yang sudah ada. Nah, kata kerja operasionalnya banyak sekali juga, antara lain menafsir, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, membeberkan, memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, mengupakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, menjabarkan. Jadi ini nanti ada proses seperti ini, seperti hanya membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain. Nah itu termasuk dalam understanding. Sehingga kalau sudah banyak sekali teori-teori yang dia dapat, seperti hanya dia memandang sesuatu hal, masalah itu tidak dari satu sudut pandang, dia pandang dari teori yang lain, banyak dari sudut pandang, sehingga dia bisa merangkum, dia bisa membuat sebuah konsep. Oh ternyata seperti ini. Jadi ketika dia misalkan kalau Anda melihat teman Anda tidak hanya dari kacamata Anda sendiri, dan tidak hanya dari kacamata misalkan sepak bola, dia dari kacamata hobinya atau tidak, tapi dari kacamata ini dibandingkannya hobinya, pekerjaannya, terus setiap harinya, penampilannya, tutur katanya, bagaimana hubungannya dengan orang tua itu, apakah baik apa tidak, dan seterusnya. Nah itu nanti kalau sudah banyak sekali, nah itu dirangkum jadi satu, itu nanti akan mendapatkan konsep. Oh dia itu dikenal, dia itu seperti ini. Seperti hanya dirimu, kamu itu akan dikenang dengan apa yang telah kamu lakukan dari banyak hal setiap hari itu ya. Apakah dia menjadi pemarah, jadi pemalu, apakah dia itu jadi seorang yang lucu dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ini yang understanding atau pemahaman ya. Ini saya contohkan
karena Anda biasanya pahami aku. Kalau mau pahami ya memahaminya dari berbagai macam sudut pandang. Applying atau menerapkan. Kemampuan yang dimiliki siswa untuk menerapkan suatu prosedur, ya, untuk menerapkan suatu prosedur, ya, sehingga dapat menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas, gitu. Tapi untuk menerapkan suatu prosedur itu dia harus memahami prosedur tersebut, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menerapkan suatu prosedur mengajar, ya berarti Anda harus mengerti dulu teori-teori mengajar itu seperti apa, sehingga Anda nanti bisa menerapkan prosedur mengajar. Nah, gitu. Itu makanya ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, begitu, ya. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai dengan pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif, yaitu menjalankan dan mengimplementasikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, dari mengingat, memahami, ya mengingat teori, memahami teorinya pendidikan, teorinya metodologi, tentang perkembangan studi didik, teorinya tentang pembelajaran, teorinya tentang model, metode dan sebagainya, itu banyak sekali. Itu diingat, dipahami, dan teori-teorinya tentang prosedur mengajar itu dipahami, terus diterapkan, seperti itu. Jadi dia harus bisa menjalankan dan mengimplementasikan. Yang diimplementasikan apa? Yang diimplementasikan yang teori atau ilmu yang sudah dia pahami, begitu. Nah, sehingga untuk mengimplementasikan itu dia bisa menjalankan sebuah prosedur mengajar itu. Lanjutkan. Kata operasionalnya banyak sekali: melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekkan, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan. Keempat, analisis, ya. Analisis kemampuan siswa untuk mengurai suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Ini lebih sulit lagi, ya, karena dia itu berhadapan dengan sebuah objek, dan objek itu harus dia uraikan permasalahannya, ya. Karena menguraikan permasalahannya ini tantangannya adalah objek itu bukan dirinya, bukan ada dalam dirinya, sehingga dia harus sebelum dia itu mengetahui unsur-unsurnya, dia harus membuka dulu. Maksudnya gini, katakanlah kita contohkan kalau hanya ada sebuah kasus, gitu ya, kasus, untuk memecahkan sebuah kasus, menganalisis sebuah kasus, ya katakanlah kita bayangkan seorang polisi atau detektif. Ketika dia ingin menganalisis kasus yang ada, maka dia akan mencoba mengurai unsur-unsurnya. Padahal ini yang melakukan bukan dia, kasus tersebut, kejadian tersebut. Maka dia tantangannya harus mencoba mengurai satu persatu, mendatangi TKP-nya, melihat, menganalisis. Oh, ini seperti ini, berarti kejadiannya seperti ini. Dia bertanya dengan orang lain, bertanya dengan saksi dan seterusnya. Dan itu membutuhkan keahlian lebih tinggi lagi, sehingga nanti dianalisis. Analisis itu akan membuahkan sebuah kesimpulan yang benar, gitu. Analisis ini cukup sulit, ya. Makanya ini berada di urutan keempat, masuk dalam high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Kata kerja operasionalnya banyak sekali: menguraikan, membandingkan, mengorganisasikan, menyusun, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Sintesis atau evaluasi. Dalam teori belum sebelumnya, ya, sintesis atau evaluasi ini kata-kata kerja operasionalnya mengabstraksi, mengatur, menganimasi, dan seterusnya. Tapi yang baru, mengevaluasi adalah membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini, yaitu memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya antara lain menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan. Ya. Ini yang
baru, yang lama seperti ini. Ya, mengevaluasi ini membuat sebuah pertimbangan berdasarkan kriteria atau dan standar yang ada ini cukup sulit ini. Jadi begini, misalkan, jadi mengevaluasi, menilai ya, menilai temanmu ya, atau menilai siswa. Katakanlah menilai siswa itu disiplin apa tidak, seperti ya, kita menilai tentang kedisiplinannya. Oke. Ketika kita menilai kedisiplinannya, ada standar-standar kriteria yang harus ada. Misalkan tentang datang tepat waktu, dari standar itu, datang tepat waktu. Kita buat kriterianya. Kriterianya adalah jika siswa itu dalam 1 bulan tidak pernah terlambat, maka dia termasuk disiplin. Atau jika siswa itu tidak pernah terlambat kurang dari itu aja, terlambat kurang dari 2 kali, maka termasuk disiplin kriterianya. Terus jika siswa itu terlambat 3-5 kali, termasuk kurang disiplin. Jika siswa itu terlambat lebih dari 5 kali, maka termasuk tidak disiplin. Itu kriterianya dari standar tentang masuk kelas tadi. Dari satu standar ini muncul beberapa kriteria. Oh, siswa itu ternyata 1 bulan dia terlambatnya 4 kali, berarti dia termasuk dalam kurang disiplin. Oke. Setelah ada standar 1, standar kedua tentang peraturan. Misalkan jika siswa itu menyalahi peraturan dalam 1 bulan kurang dari 2 kali, termasuk disiplin. Jika siswa menyalahi aturan 3-5 kali, termasuk kurang disiplin. Jika siswa lebih dari 5 kali, termasuk tidak disiplin. Oh, ada siswa itu yang masuk dalam kategori dia tidak pernah menyalahi aturan, berarti dia masuk disiplin itu. Terus banyak sekali standar yang dibuat dan banyak sekali kriteria, sehingga nanti semua itu nanti misalnya ada 10 standar, terus di data semua. Namanya misalkan Bayu gitu ya, Bayu gitu, atau Yogi gitu, namanya Yogi gitu ya. Itu nanti dari Yogi ini banyak sekali standar ini, dari standar ini kriterianya dia sangat disiplin, kurang disiplin, kurang disiplin, tidak disiplin, dan seterusnya. Itu nanti dari semua tadi hasilnya setiap standar ini nanti dipertimbangkan sehingga nanti dievaluasi, dipertimbangkan hasil evaluasinya itu si Yogi tadi apakah termasuk siswa yang disiplin, kurang disiplin, atau tidak disiplin. Seperti itu ya. Ini perlu pemikiran yang lebih tinggi lagi dan lebih teliti lagi, seperti itu. Kita lanjutkan untuk evaluasi, untuk creating atau mengkreasi dulu evaluation ya. Sebelum direvisi dulu seperti ini ya. Ini dulu evaluasi, tapi sekarang menjadi creating ini. Setelah direvisi, membuat atau menciptakan adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada 3 macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Ini. Jadi tidak macam-macam ini. Ini sudah harus bisa membuat. Pak, apakah siswa dapat mencapai tingkat yang tinggi ini, creating ini, yang termasuk high order thinking skill? Bisa. Kalau kelas 1 bisa nggak, Pak? Bisa sampai ke level ini. Hanya saja itu masih sederhana. Seperti halnya dia memproduksi sebuah gambar, sebuah keterampilan, tapi sederhana itu. Yang sederhana itu maksudnya apa? Ya nilai fungsinya itu tidak begitu besar kalau si anak itu. Tapi kalau Anda nanti misalkan sudah belajar sampai S1, S2, S3 gitu ya. S3 itu harus menemukan sebuah hal ya, membuat sebuah hal yang nilai manfaatnya itu besar gitu. Nah, ini ditulis seperti itu, sehingga ini termasuk dalam kategori high order thinking skill. Kata operasional
nya antara lain ini: merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah, menggubah, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, di antara 6 ini tadi, kata kerja operasionalnya itu banyak yang saling tumpang tindih. Nggak apa-apa, memang seperti itu ya. Banyak hal yang saling tumpang tindih untuk kata kerja operasionalnya. Terus bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, nanti Anda sama-sama menyusun, misalnya menyusun itu di mana? Apakah di C6 atau di C3? Ya itu tergantung konteksnya nanti, tergantung konteksnya. Nanti kalau Anda sudah menyusun RPP, berkonsultasi begitu ya, nanti Anda akan menemukan tergantung konsepnya, konteksnya. Apakah menyusun itu, apakah merangkum itu termasuk C berapa gitu ya. Kita lanjutkan. Ranah afektif. Ranah afektif merupakan sikap yang diharapkan saat atau setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran itu, maka akan menimbulkan sikap yang diinginkan dalam indikator. Nah, dalam pembelajaran IPA, indikator afektif berkaitan dengan salah satu hakikat IPA, yaitu sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiahnya itu ini ciri khas dari IPA. Lalu pembelajaran IPA ya, maaf ini saya lupa karena saya itu konsentrasinya IPA. Ini kurang di, ya nggak apa-apa. Jadi dalam pembelajaran IPA itu ada namanya sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah? Nah, nanti bisa dicari sendiri sikap ilmiah itu apa. Nah, beberapa contohnya adalah berlaku jujur, peduli, tanggung jawab, dan lain-lain. Ya. Sikap ilmiah ini timbul, harus ada ketika seseorang itu belajar tentang IPA. Ya, tentang IPA dia harus muncul sikap ilmiahnya. Misalkan jujur. Nah, kalau nggak jujur nanti waktu dia melakukan percobaan, dia akan memanipulasi datanya seperti itu. Ya, peduli, misalkan kita ngomong peduli, ini peduli lingkungan. Kalau dia nggak peduli lingkungan, maka IPA itu digunakan untuk mengeksploitasi lingkungan saja tanpa menghiraukan pencemarannya. Nah, ini termasuk sikap ilmiah. Bertanggung jawab ini juga termasuk sikap ilmiahnya IPA, karena tanpa tanggung jawab ini semua percobaan itu akan mengarah sesuatu yang bahaya. Misalkan dia membuat suatu bahan peledak yang bisa meledakkan bumi, nah itu bahaya sekali. Harus ada sikap tanggung jawabnya ya. Tapi kadang-kadang ilmuwan itu tersandra oleh kepentingan politik, nah itu sulit itu. Indikator kognitif ini juga ada kata kerjanya. Di antaranya adalah ini yang bukan yang IPA ya, ini secara umum. Ada menerima ya, A1 itu memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, dan seterusnya. Menanggapi, menilai, mengelola, sampai A5-nya adalah menghayati. Nah, kalau sudah menghayati, sudah masuk ke sanubari ya, ke jiwa gitu ya, itu sudah bisa mengubah perilakunya, sudah berakhlak mulia, mempengaruhi, maksudnya sudah mempengaruhi dirinya ya, perilakunya, dan mempengaruhi orang lain juga nanti bisa, dan seterusnya ya. Ini adalah sampai ranah yang paling tinggi dalam ranah afektif, sampai tingkatan paling tinggi. Jadi sikapnya memang benar-benar berubah, perilakunya berubah. Nah, pengembangan penilaian aspek afektif itu, kalau Anda ingin menilainya, itu pertama Anda membuat kisi-kisi. Ini saya tadi contohkan adalah waktu tadi sikap disiplin tadi ya, sikap disiplin tadi itu tadi contoh afektif untuk menilai afektif ya. Terus menulis instrumennya, instrumen itu sing dienggo nilai yang tadi saya contohkan, dan disiplin dienggo nyentangi. Oh, dino iki ya si Yogi tadi tanggal 1 dia telat apa enggak masuknya, dia tanggal 1 itu melanggar peraturan apa tidak, dan seterusnya. Terus
dia berkata kotor apa tidak gitu. Nah, itu yang disiplin tadi, menulis instrumennya. Nanti dicentangi kalian dari nama si Bayu, Yogi, Bayu, Susi, terus Nisa, terus lah siapalah, banyak sekali begitu. Nah itu nanti tinggal dicentangi pada tanggal itu. Gitu. Menentukan skala pengukurannya. Nah, skala pengukurannya itu jika sudah dia 3 kali melakukan itu udah tadi. Menentukan pedoman penskorannya, menelaah validitas isi atau instrumen, melakukan uji coba instrumen, menganalisis hasil uji coba, memperbaiki instrumen, melaksanakan pengukuran dan menafsirkan hasil pengukuran. Ini semuanya akan Anda lakukan ketika nanti Anda skripsi. Kalau Anda menilai tentang aspek afektif, nanti Anda akan melakukan untuk menyusun instrumen seperti ini ya. Lanjutkan. Ranah psikomotor. Indikator psikomotorik merupakan perilaku atau behavior siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selama proses pembelajaran IPA diperlukan kegiatan yang berkaitan dengan percobaan, penemuan, dan pembuktian konsep. Ranah psikomotor ini terkait dengan keterampilan. Nah, karena pembelajaran IPA, maka nanti keterampilan dalam percobaan biasanya. Apakah dia terampil apa tidak gitu ya. Ini berkaitan dengan percobaan. Atau percobaan itu ya untuk penemuan atau untuk pembuktian konsep itu tadi. Ya. Kegiatan ini melibatkan aktivitas fisik, misalnya merangkai, mengukur. Terampil gak kamu mengukur? Mengukur apa? Mengukur misalkan dengan jangka sorong gitu ya. Mengukur dengan gelas ukur. Pernah lihat gelas ukur? Nah, pasti pernah lah. Bu Ratna atau Pak Anggit pernah memperlihatkan lah gelas ukur, terus jangka sorong, mikrometer scope gitu. Nah itu untuk mengukur itu pernah lah. Neraca pegas itu. Bagaimana kamu bisa mengukur, bisa apa tidak? Mengukur suhu dengan termometer, bisa apa enggak? Ya, jangan sampai kamu mau mengukur suhu tapi menggunakan timbangan berat badan, bukan. Atau kamu mengukur tinggi siswa tapi kamu menggunakan mikrometer, nggak bisa. Harus alat ukurnya itu harus jelas gitu ya. Yang dan hal yang jelas diukur dengan alat ukur yang jelas. Tapi jangan mengukur kesetiaan, itu hal yang sulit diukur. Hal-hal yang berkaitan dengan ranah psikomotor antara lain menirukan, itu kata kerjanya banyak sekali, P1-nya, manipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Ini secara umumnya seperti ini ya. Ya teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ya. Semoga ini nanti bisa dipahami ya, bisa dipahami. Dan mohon maaf tadi ada sedikit trouble karena ada rapat sehingga absen untuk kelas 03 tidak bisa maksimal kayaknya, baru berapa tadi, 16 atau 15 orang gitu ya. Lain kali tolong dilengkapi absennya ya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, jaga diri dan jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.